Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD pada aspek kemampuan menjelaskan di ruang kolaborasi. Penilaian dalam UBD merupakan unjuk kerja. Proses penilaian mencakup sejumlah bukti-bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Aspek kemampuan menjelaskan adalah untuk menggambarkan ilustrasi, teori, peristiwa, ide, atau tindakan. Kemampuan menjelaskan terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama akurat, berarti teliti, seksama, cermat, dan tepat serta benar. Dan yang kedua koheren. Koheren berarti berhubungan atau bersangkut paut yang merujuk pada hubungan struktural di antara unsur-unsur dalam sebuah pesan. Dan yang ketiga dibenarkan. Dibenarkan berarti diperbolehkan, diterima, dan diizinkan. Informasi yang dijelaskan harus sesuai dengan fakta dan teori sebelumnya. Yang keempat, sistematis. Sistematis berarti teratur menurut sistem. Segala usaha untuk mengurai dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur. Yang terakhir, prediktif, yaitu ramalan, dugaan, atau perkiraan. Meramalkan yaitu mengantisipasi atau menyimpulkan suatu hal yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Analisis jurnal. Berdasarkan jurnal yang berjudul Perancangan Pembelajaran Fisika tentang rangkaian seri dan paralel untuk resistor menggunakan UBD, dapat diambil sebagai contoh penilaian dalam UBD sebagai berikut. Yang pertama, akurat. Peserta didik menjelaskan konsep mengenai arus. Peserta didik dapat menjelaskan karakteristik resistor yang disusun seri dan paralel. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisa besar-besaran physis atau arus, tegangan, dan hambatan. Yang kedua, koheren. Peserta didik menjelaskan mengapa besaran bisa berbeda, dan yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan hambatan dari arus. Yang ketiga, dapat dibenarkan. Rubriknya penjelasan yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, penjelasan yang diberikan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, penjelasan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, sistematis. Peserta didik telah bisa menjelaskan tentang rangkaian seri dan paralel dengan urutan kalimat yang sistematis dan struktur. Dan yang terakhir, prediktif. Peserta didik dapat mengetahui hubungan arus pendek terjadi akibat adanya aliran listrik yang menyimpang dari garis kabel yang telah terpasang. Berdasarkan artikel karya Fitriana dan kawan-kawan dalam artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Remaja dalam Keluarga. Berikut adalah contoh perilaku akurat, yaitu peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan gadget, kemudian menjelaskan dampak negatif dan positif penggunaan gadget, menjelaskan pengaruh penggunaan gadget terhadap perilaku remaja. Kemudian koheren, contohnya yaitu menjelaskan mengapa gadget dapat berpengaruh bagi perilaku remaja dalam keluarga, menjelaskan dampak negatif dan positif penggunaan gadget. Kemudian dapat dibenarkan, yaitu penjelasan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Dua, penjelasan yang diberikan sangat dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya. Kemudian sistematis, menjelaskan secara sistematis berarti peserta didik mampu menjelaskan dengan urutan kalimat yang sistematis dan terstruktur. Artikel karya Yaumil S. dan kawan-kawan dalam artikel ilmiah pendidikan matematika yang berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dalam Pemecahan Masalah Matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV ditinjau dari gaya kognitif. Kemampuan akurat. 1. Menjelaskan pengertian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. 2. Mengidentifikasi kedua variabel pada SPLDV hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Ketiga, menelaah tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Yang kedua, ada koheren. Yang pertama, menjelaskan mengapa tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Kedua, menjelaskan fungsi dari SPLDV. Ketiga, mengaitkan variabel dan koefisien. Selanjutnya, dapat dibenarkan. 1. Penjelasan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Penjelasan yang diberikan sangat dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada sistematis, yaitu menjelaskan secara sistematis berarti peserta didik mampu menjelaskan dengan urutan kalimat yang sistematis dan terstruktur. Terakhir ada prediktif. Peserta didik mampu mengetahui fungsinya dalam menyelesaikan kejadian di kehidupan kita.
seperti menghitung keuntungan atau laba, mencari harga dasar atau harga pokok suatu barang, dan membandingkan harga barang. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.